Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pemotor di Tulungagung tewas usai jatuh ke tepi jalan raya akibat tersenggol bus penumpang. Diguyur hujan hampir setiap hari, petani cabai dan sayuran di Magetan gagal panen. Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia beradu canggih dalam merancang tembok penahan longsor. Tingginya curah hujan beberapa pekan terakhir membuat petani sayuran di Magetan gagal panen. Kondisi itu berdampak pada melambungnya harga sayuran di pasar tradisional. Tanaman cabai di Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan ini sejatinya sudah siap panen. Namun akibat diterjang hujan hampir setiap hari, banyak tanaman cabai yang rusak. Petani pun memutuskan untuk membabat habis tanamannya. Padahal saat ini harga cabai keriting di tingkat petani lumayan tinggi, mencapai Rp30.000 per kilogram. Sementara di pasar mencapai Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, tanaman bawang dan terong milik petani ikut rusak, bahkan buahnya membusuk. Karena tidak bisa diselamatkan, petani membiarkan tanamannya mati di lahan. Saat ini, harga terong di tingkat petani naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Karena penyakit jamur akar, patean, terus bijinya itu, buahnya itu kering pada busuk. Oh, terus gagal panen nih ya Pak? Ya betul. Penyebabnya apa Pak kira-kira? Penyebabnya ini mendung, banyak hujan. Terus ini kalau udah kayak gini diapain Pak tanamannya? Ini dibabatin aja, ini kan udah nggak bisa dipanen lagi. Sementara di pasar sayur Magetan, hampir semua harga sayuran naik akibat berkurangnya pasokan dari petani. Wortel misalnya, saat ini harganya Rp15.000 dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Harga tomat naik dari Rp15.000 dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Cabai rawit saat ini Rp30.000 dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Cabai yang apa Bu? Cabai keriting Berapa Bu sekarang? 50. 50 dari sebelumnya? 40. Terus lainnya apa lagi Bu yang naik? Wortel dari 10 naik 15. Tomat juga? Tomat dari 10 naik 15. Kalau Ledri dari 10 30. penyebabnya apa Bu bisa naik itu? Karena hujan. Oh, banyak tanaman yang rusak gitu ya. Saat ini tidak ada yang bisa dilakukan pedagang maupun petani selain berharap cuaca segera membaik, sehingga tanaman sayur serta harganya kembali stabil. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Sejumlah mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti lomba pembuatan prototipe dinding penahan tanah longsor yang diadakan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Teknologi tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan struktur bangunan untuk mencegah terjangan tanah longsor. Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas se-Indonesia beradu cepat, tepat, dan cerdas merancang prototipe Mechanically Stabilized Earth atau MSI Wall dalam ajang Geotechnical Engineering Competition atau GIC 2025. Dinding penahan tanah ini diperkuat dengan geosintetik seperti bahan plastik untuk menjaga kekuatan strukturnya. Setiap tim harus menyusun strategi perancangan yang presisi, mulai dari analisis karakteristik tanah hingga pemilihan material penahan.
Untuk menguji ketahanan, setiap prototipe diwajibkan menahan beban tanah lebih dari 60 kg atau 2 kali beban uji 32,5 kg. Hasil ini menentukan seberapa kuat struktur mereka bisa ditetapkan di lokasi rawan longsor. Kita tahu sendiri bahwa lereng itu juga masalah utamanya adalah di stabilitas. Dan memang terjadinya kelongsoran akibat kurangnya stabilitas itu umumnya terjadi pada musim hujan seperti itu. Nah, dalam lomba ini juga disimulasikan bagaimana cara mengatasi masalah kelongsoran di lapangan, yaitu salah satunya menggunakan geosintetik. Kompetisi ini melatih ketelitian dalam menghitung, menganalisis massa tanah dan menentukan struktur yang paling tepat untuk dataran tinggi atau kawasan rawan longsor. Kami membuat timbunan lereng yang setinggi 80 cm dengan menggunakan material berupa pasir lumajang. Terus ketinggiannya ada di 80 cm, panjangnya ada di 80 cm juga. Untuk kemiringannya ada di 2:1. Untuk lereng sendiri, geoteksil bisa memperkuat lereng, terus juga dia sebenarnya juga bisa untuk sebagai filtrasi, separator, dan lain-lain. Ajang GIC 2025 ini digelar sebagai wadah inovasi bagi mahasiswa, sekaligus mengasah kemampuan mereka dalam mengimplementasikan ilmu geoteknik yang diperoleh selama perkuliahan. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Ada yang tersisa dari momen peringatan Hari Pahlawan 10 November. Para siswa SMP di Lamongan merefleksikan semangat para pahlawan dengan teatrikal perjuangan. Selain itu, mereka juga membuat aneka miniatur bangunan bersejarah. Salah satunya Hotel Yamato. Ratusan pelajar sekolah menengah pertama negeri 1 Sukorame Lamongan mempunyai beragam cara kreatif meneladani semangat kepahlawanan. Mereka menampilkan teatrikal kegigihan perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Termasuk salah satunya adalah insiden penyobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih yang berlangsung di Hotel Yamato saat itu, hingga memakan korban jiwa di kedua belah pihak. Selain teatrikal, para siswa juga membuat aneka miniatur bangunan bersejarah. Mereka menggunakan bahan baku yang ada di sekitar lingkungan rumah dan sekolah, seperti tanah liat sawah, sedotan bekas, hingga bubur kertas. Salah satu miniatur bangunan bersejarah yang dibuat adalah Hotel Yamato atau Hotel Majapahit. Butuh ketelatenan dan kesabaran agar campuran tanah liat dan bubur kertas bisa dibentuk menjadi miniatur hotel bersejarah tersebut. Selain itu, siswa juga membuat menara berbahan sedotan plastik. Dengan karya kreatif itu, para siswa diajarkan semangat kebersamaan, persatuan, serta mengenang sejarah bangsa. Ada semangat perjuangan, soalnya mereka bekerja sama dan juga saling bahu-membahu dan bersatu dalam mengerjakan replika pembuatan pembangunan Hotel Yamato. Tanah liat mengandung maksud bahwa di Hari Pahlawan ini kita mengobarkan lagi semangat pahlawan, bahwa dulu hanya bersenjata bau runcing saja kita bisa merdeka, apalagi sekarang jangan hanya berpacu kepada gadget saja, anak-anak jadi lupa untuk mengembangkan potensi diri untuk lebih maju lagi menyongsong masa depan. Kegiatan seperti ini rencananya akan terus dilakukan pada momen-momen bersejarah bangsa. Tujuannya agar generasi muda tidak kehilangan semangat berjuang dalam hidupnya, dan juga untuk selalu menghargai perjuangan para pejuang bangsa. Sapariran Wijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan.